Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Islam selalu memberikan petunjuk yang baik bagi umatnya, termasuk mengenai waktu bangun tidur yang paling baik. Islam menganjurkan untuk bangun pagi secara rutin. Berikut ini 13 keutamaan bangun jam 2 pagi hingga jam 5 pagi dalam Islam. Yang pertama, membuka pintu rezeki. Ketika Rasulullah pulang dari salat subuh dari Masjid Nabawi, beliau mendapati putrinya bernama Fatimah masih dalam kondisi tidur. Maka beliau bersabda, "Wahai anakku, bangunlah, saksikanlah rezeki Tuhanmu, dan janganlah kamu termasuk orang yang lalai, karena Allah memberi rezeki kepada hambanya antara terbit fajar dengan terbit matahari." Hadis riwayat Imam Ahmad dan Al-Baihaqi. Yang kedua, terpenuhi segala kebutuhannya. Dari hadis Imam At-Tabrani dan Al-Bazzar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Bangunlah pagi hari untuk mencari rezeki dan kebutuhan-kebutuhanmu. Sesungguhnya pada pagi hari terdapat barokah dan keberuntungan." Yang ketiga, didoakan malaikat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dan para malaikat malam dan malaikat siang berkumpul pada salat subuh." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah bersabda, tiap menjelang pagi hari kedua malaikat turun. Yang satu berdoa, "Ya Allah, karuniakanlah bagi orang yang menginfakkan hartanya tambahan peninggalan." Malaikat yang satu lagi berdoa, "Ya Allah, timpakanlah kerusakan, kemusnahan bagi harta yang ditahannya dan dibakhilkannya." Muttafaqun alaih. Yang keempat, mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Siapa saja yang memasuki pagi hari, ia tidak berniat menzolimi seseorang, maka diampuni baginya terhadap segala dosa. Dan siapa saja yang memasuki waktu pagi berniat menolong orang yang teraniaya dan memenuhi keperluan orang Islam, maka baginya pahala seperti pahala haji mabrur." Hadis ini dikutip dalam kitab Nasahibul Ibad karya Syekh Nawawi. Yang kelima, jauh dari sifat malas. Rasulullah bersabda, "Setan membuat 3 ikatan di tekuk leher bagian belakang salah seorang dari kalian ketika tidur. Di setiap ikatan setan akan mengatakan, 'Malam masih panjang, tidurlah.' Jika ia bangun lalu berzikir kepada Allah, lepaslah 1 ikatan. Kemudian jika dia berwudu, lepas lagi 1 ikatan. Kemudian jika dia mengerjakan solat, lepaslah ikatan terakhir. Di pagi hari dia akan bersemangat dan bergembira. Jika tidak melakukan seperti itu, dia tidak ceria dan menjadi malas." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keenam, mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan mereka yang bangun sebelum subuh, "Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya." Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Keberkahan bagi umatku mengalir di waktu pagi buta mereka." Hadis riwayat At-Tabrani. Yang ketujuh, dimudahkannya masuk surga. Rasul bersabda, "Barang siapa yang mengerjakan salat bardain subuh dan asar, maka dia akan masuk surga." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah akan masuk neraka orang yang melaksanakan salat sebelum terbitnya matahari, yaitu salat subuh, dan salat sebelum tenggelamnya matahari, yaitu salat asar." Hadis riwayat Muslim. Yang kedelapan, jauh dari kelalaian. Rasulullah bersabda, "Laki-laki itu telah dikencingi setan pada telinganya." Maksud dalil-dalil di atas adalah
Orang yang malas bangun di pagi hari berarti dia adalah orang yang lalai karena lebih memilih untuk tidur sesuai bisikan setan. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang yang lalai." Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 205. Yang kesembilan, mendapat rezeki yang luar biasa. Jika bangun pagi lalu melakukan solat sunnah sebelum subuh, maka insya Allah Allah akan memberikan rezeki yang berlimpah. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW bersabda, 2 rakaat salat fajar sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hadis riwayat Muslim. Yang ke-10, waktu yang baik untuk mulai beribadah. Dari sahabat Abu Hurairah dari Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sesungguhnya agama itu mudah. Tidak ada seorang pun yang membebani dirinya di luar kemampuannya kecuali dia akan dikalahkan. Hendaklah kalian melakukan amal dengan sempurna tanpa berlebihan dan menganggap remeh. Jika tidak mampu berbuat yang sempurna, maka lakukanlah yang mendekatinya. Perhatikanlah, ada pahala di balik amal yang selalu kontinu. Lakukanlah ibadah secara kontinu di waktu pagi, di waktu setelah matahari tergelincir, serta beberapa waktu di akhir malam." Hadis riwayat Bukhari. Yang ke-11, lebih baik daripada dunia beserta isinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka sabarlah kamu atas apa yang mereka katakan dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya, dan bertasbihlah pula pada waktu-waktu di malam harinya dan pada waktu di siang harinya supaya kamu merasa senang." Al-Quran Surat Toha ayat 130. Allah Subhanahu wa taala kembali berfirman, "Maka bersabarlah kamu terhadap apa yang mereka katakan dan bertasbihlah kamu sambil memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya." Al-Quran Surat Kaf ayat 39. Yang ke-12, mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang menunaikan salat subuh, maka ia berada dalam jaminan Allah. Maka janganlah coba-coba membuat Allah membuktikan janjinya. Barang siapa yang membunuh orang yang menunaikan salat subuh, Allah akan menuntutnya sehingga ia akan membenamkan mukanya ke dalam neraka." Hadis riwayat Muslim, Tirmizi, dan Ibnu Majah. Lalu yang terakhir, bisa melihat Allah di hari akhir. Dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, "Kami sedang duduk bersama Rasulullah SAW ketika melihat bulan purnama. Beliau berkata, 'Sungguh kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan yang tidak terhalang dalam melihatnya. Apabila kalian mampu, janganlah kalian menyerah dalam melakukan solat sebelum terbit matahari dan solat sebelum terbenam matahari, maka lakukanlah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga kita bisa bangun pagi antara jam 2 sampai jam 5 pagi. Paling tidaknya melaksanakan solat subuh, apalagi solat qobliyah subuh, lebih baik daripada dunia dan seisinya, dan pahalanya berlimpah dan rezekinya berlimpah. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Singkat cerita, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.